10 antibiotik yang diberikan oleh dokter. Ini harus habis. Demam itu sebenarnya bukan suatu penyakit. Banyak yang suka menjadi dokter sendiri. Halo Bu Vito. Ya, Pak. kita akan membahas kali ini opini yang ada di masyarakat mengenai antibiotik. Nah, banyak juga di masyarakat yang sedikit-sedikit sakit apa-apa minumnya antibiotik. Nah, sebenarnya antibiotik ini apa sih, Bu? Oke. Antibiotik itu merupakan suatu obat ya, bisa kita katakan obat Yeah. yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada seseorang. Hanya bakteri atau yang lain, Bu? Misalnya virus. Oke, kalau untuk antibiotik ini sendiri dia berfokus kepada bakteri. Untuk menghambat pertumbuhan bakteri, bukan virus. Bukan virus ya, Bukan, Bu ya? Pak. Oh, hanya khusus Hanya untuk bakteri. bakteri. Berarti kalau kita bahas masalah antibiotik, ini adalah salah satu obat yang digunakan untuk menghambat bakteri. Menghambat pertumbuhan bakteri. Bukan sebagai salah satu obat ya, misalnya orang nggak enak badan minumnya antibiotik. Bukan, Pak. Nah, berarti kalau ini sudah banyak salah kaprah Ya, di masyarakat ya, Bu ya. Yang benarnya seperti apa sih, Bu, sebenarnya antibiotik ini? Karena memang masyarakat Indonesia banyak yang suka menjadi dokter sendiri. Ya, benar. Dia ya mungkin waktu dia mengalami gejala demam misalnya, dia periksa ke dokter. Dokter memberikan antibiotik, ya, dia sembuh, pulang, kan? Dia mengalami demam lagi, dia minum antibiotik lagi dan tidak tahu penyebab demamnya apa. Nah, ini sebenarnya permasalahan seperti ini gimana sih, Bu? Ya, sebagai tenaga kesehatan juga ya, gimana caranya kita memberikan edukasi ke masyarakat, Bu? Benar, Pak. Oke. Sebenarnya perlu kita luruskan ya, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sudah banyak masyarakat awam yang sudah menjadi dokter sendiri. Jadi setiap tanpa berobat karena sudah terbiasa, mereka akan beli obat di apotek demam. Mereka beli sebut saja paracetamol, kemudian mereka beli amoxicillin. Nah, tanpa tahu indikasi pemberian antibiotik tadi apa. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, Pak ya, kalau untuk misalnya demam itu sebenarnya bukan suatu penyakit. Tapi dia tanda dan gejala, artinya itu respon tubuh bahwasanya ada suatu patogen yang atau bakteri yang sudah masuk ke dalam tubuh, bukan bakteri ya, benda asing apapun jenisnya gitu yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sebenarnya jika dilihat dari kegunaan antibiotiknya sendiri kan dia untuk menghambat atau membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, ketika demam, hanya demam aja nih, kita tidak berbicara flu atau batuk, hanya demam aja. Maka kita dianjurkan hanya memberikan paracetamol saja. Kita tidak perlu antibiotik. Kenapa kebanyakan nakes memberikan antibiotik? Karena diikuti dengan gejala batuk. Nah, ya, batuk itu sendiri sudah mengindikasikan satu tingkat lebih dibandingkan demam. Artinya memang sudah ada bakteri di sana. Itu makanya ketika orang demam disertai dengan batuk, kemudian disertai dengan flu, itu baru mereka menyarankan untuk menggunakan antibiotik. Tapi kalau hanya demam, respon tubuh itu pemberian paracetamol saja itu sudah cukup. Artinya kita tidak boleh, karena antibiotik tadi ketika kita berikan tanpa indikasi tertentu, maka itu akan menyebabkan dampak pada tubuh kita. Artinya tujuannya harus tepat. Bisa jadi tubuh kita bakalan resisten dengan pemberian antibiotik tadi. Jadi memang indikasinya harus tepat kapan kita memberikan antibiotik, karena sebenarnya antibiotik ini memang tidak bisa diberikan sendiri. Dia harus punya obat pendamping. Artinya ketika sakit tidak bisa diberikan hanya antibiotik, tidak. Dia harus punya, mungkin dibarengi dengan paracetamol atau dibarengi dengan obat yang lain. Sesuai dengan penyakitnya. Sesuai dengan penyakitnya, iya. Ini mitos atau fakta nih, Bu? Misalnya satu strip lah kita bilang ya, isinya misalnya 10 antibiotik yang diberikan oleh dokter. Ini harus habis. Ini fakta atau mitos, Bu? Fakta. Penjelasannya seperti apa? Ini berkaitan dengan yang namanya resistensi tubuh. Nah, mengapa dokter menyarankan
pemberian obat harus dilakukan sampai benar-benar, bukan dikatakan sampai pasien sembuh, tapi harus sampai obat habis. Nah, bisa jadi ketika dia sembuh, tapi obatnya belum habis. Nah, kita kebanyakan karena kita sudah sembuh, kita nggak perlu lagi nih minum obat, kan sudah sembuh. Nah, ternyata ketika obat kita itu ada antibiotiknya, itu bakalan yang membuat kita resisten. Analoginya seperti ini, Pak. Saya berobat nih, saya minum antibiotik, konsumsi antibiotik. Nah, ketika saya hanya habiskan setengah papan itu, hanya 6 tablet saja. Nah, tubuh saya lama-kelamaan ketika pola seperti ini terus saya ikuti gitu, tubuh saya akan resisten. Artinya bisa jadi dalam jangka waktu yang berapa bulan kemudian ketika saya berobat, dosis antibiotik 500 mg itu tidak akan cukup lagi bagi saya. Kenapa? Bakteri itu tadi sudah resisten, artinya dia tidak membunuh habis. Dia merasa dia sudah sembuh. Dia dari segi gejala dia sudah tidak ada, tapi bakterinya belum habis penuh nih, belum mati gitu. Maka bakteri tadi akan resisten dengan itu, dengan dosis yang segitu. Itu makanya di beberapa bulan kemudian dia tidak akan bisa lagi diberikan dengan antibiotik yang dosis seperti itu. Kenapa? Iya, karena bakterinya tidak sampai mati. Nah, itu makanya dokter menganjurkan pemberian antibiotik itu diberikan sampai obatnya habis. Nah, ini juga mungkin masukan lah ataupun tips ya ke masyarakat. Apabila dari dokter ataupun misalnya di desa misalnya bidan ya ataupun mantri ataupun perawat lah bahasanya ya. Nah, ini memberikan antibiotik apabila kita merasa badan kita sudah sehat, ya kita harus mengkonsumsi antibiotiknya sampai habis. Benar, ya Bu ya. Jangan sampai yang tadi Ibu sampaikan ya berikutnya kita sakit, antibiotik ini nggak akan bekerja lagi. Karena bakterinya ini ibaratnya malahan antibiotik yang kita berikan ini dia sudah menjadi makanan untuk dia ya. Jadi istilahnya dia sudah pernah terpapar dengan itu dan tidak sampai mati gitu, tidak sampai habis gitu. Jadi ketika gejala lagi ada gitu, patogen masuk lagi ya tidak akan masalah dengan dosis yang seperti itu, maka dosisnya harus dinaikkan. Karena kenapa? Pemberian tadi tidak sampai habis, tidak sampai tuntas gitu, Pak. Berarti kalau kita bahas masalah ini antibiotik ini hanya ke bakteri. Nah, sebenarnya kalau kita bahas salah satu penyakit mungkin yang disebabkan oleh bakteri TBC, tuberkulosis, ya. Ini kan bakteri ini, Bu. Apakah hanya mengandalkan antibiotik? Atau ada obat? Misalnya harus ada pendampingnya atau bagaimana, Bu? Benar. Karena penyakit TBC itu kan penyebabnya bakteri. Ya, kalau saya nggak salah, Clostridium tetani gitu, penyebab bakterinya. Nah, dia memang tidak bisa pemberian obatnya itu hanya antibiotik. Apalagi kita tahu kalau untuk TBC itu penyembuhannya adalah 6 bulan. Dan 6 bulan penuh itu dia harus mengkonsumsi obat. Dan itu tidak hanya satu macam obat. Tapi di dalam beragam jenis itu pasti ada antibiotik. Seperti yang saya sampaikan tadi, antibiotik tidak bisa pemberiannya hanya antibiotik tunggal. Dia harus punya obat pendamping. Jadi sama seperti orang yang punya TB tadi, dia pasti punya obat yang lain. Tapi pasti dibarengi dengan antibiotik yang tujuannya untuk membunuh si bakteri penyebab TB tadi atau menghambat pertumbuhannya gitu. Berarti ini yang mungkin sering salah kaprah ya. Yang di masyarakat yang menyampaikan sakit demam antibiotik, benar, sakit apapun antibiotik. Nah, ini yang tadi Ibu menyampaikan bahwa sesuatu penyakit itu tidak bisa hanya mengandalkan satu antibiotik. Karena memang paham yang tadi Ibu sampaikan berarti kan antibiotik ini hanya sebagai tugas melawan bakteri. Benar, Pak. Bukan ya kalau misalnya bakterinya sudah menyebabkan infeksi, berarti kan ada luka. Benar. Berarti kan harus ada obat lain yang untuk mendukung agar lukanya sembuh dulu, Bu ya. Ini mungkin bisa memberi sedikit gambaran lah ya, mengedukasi masyarakat agar lebih jangan menjadi dokter-dokteran sendiri. Benar. Nah, lebih bagus ya memang tanya kepada ahli ataupun tenaga kesehatan yang memang paham seperti itu, Bu ya. Benar, Pak. Terima kasih Bu waktunya. Mungkin kita akan jumpa di yang berikutnya.